Bab 277. Kekhawatiran Louis Su. Kekuatan yang terkumpul di tangan Gerry Kiao meledak dalam sekejap, dan sisa energinya mengguncangnya hingga mundur beberapa langkah. Eric Qin sangat marah. Dia melangkah ke depan dan mengambil tubuh Gerry Kiao. Telapak tangan emasnya membuka dari sisi ke sisi. Suara retakan tulang terdengar tidak ada habisnya. Andri Chu dan yang lainnya tercengang. Mereka menelan ludah. Adegan sadis ini membuat mereka bergidik. Hanya dalam beberapa menit, Gerry Kiao benar-benar lumpuh, hampir tidak terlihat bentuk manusianya. Dan pada saat ini, Eric Qin sudah tidak dapat menahannya lagi. Dia duduk di tanah dan berkata dengan suara dingin, "Gerry Kiao, aku berbaik hati mengampunimu, kamu malah menyerang dari belakang, benar-benar cari mati." Meskipun Gerry Kiao hampir menjadi kumpulan daging cincang, tapi dia masih hidup, mempertahankan nafas terakhirnya. Tidak sesederhana itu untuk membunuh seorang superior master. Selama mereka masih bernafas, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Eric Qin, bagaimana keadaanmu? Andri Chu berlari menghampiri dan bertanya. Eric Qin melambaikan tangannya. Dia melirik ke arah Gerry Kiao, lalu berkata, "Tuan Chu ***, kamu telah melihat semuanya." Dia yang memintanya. "Ini bukan salahku." Andri Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Eric Qin, jangan khawatir, keluarga Chu selalu jelas membedakan antara hutang budi dan dendam. Gerry Kiao memang pantas mendapatkannya." Eric Qin akhirnya lega saat mendengar ini. "Aku akan segera mencari dokter," kata Andri Chu. Eric Qin melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak usah, aku hanya perlu istirahat sebentar." Setelah berbicara, dia bangun dengan susah payah, siap untuk kembali ke hotel. "Pergilah, antar Eric Qin pulang." Andri Chu melambaikan tangannya. Dengan segera ada anak buah keluarga Chu berlari dan mengantar Eric Qin kembali. Setelah kembali ke hotel, Eric Qin tidur sepanjang malam dan lukanya barulah berangsur-angsur membaik. Pertempuran antara Eric Qin dan Gerry Kiao dengan segera disebarkan oleh orang-orang dari keluarga Chu. Dalam sesaat, banyak keluarga Budo di kota B telah mendengarnya. Eric Qin ini, aku benar-benar meremehkannya. Tangan Shila Xiao dengan marah menghantam meja kayu solid. Grandmaster menang dari Superior Master. Superior Master juga menyerang diam-diam dan malah balik terbunuh. Omong kosong apa ini? Orang-orang dari keluarga di kota B dan keluarga Han terkejut. Darren Han juga bisa melakukannya, tapi siapa Darren Han? Dia itu adalah harapan keluarga Han, jenius top kota B. Eric Qin, beraninya dia datang ke kota B. Pelindung besar pun sudah mendapat kabar tersebut. Kekhawatiran di wajahnya semakin kentara. Ia mengeluarkan ponselnya berkali-kali untuk mencoba membujuk Louis Su, namun akhirnya menyerah. Meski pertarungan itu tidak dipublikasikan, tapi itu masih seperti bom besar, menyebabkan gelombang di dunia seni bela diri. Menurutku, bakat Eric Qin sama sekali tidak lebih lemah daripada pemuda-pemuda yang ada di kota B. Jika diurutkan berdasarkan bakat, Eric Qin diperkirakan berada di 5 besar. Aku rasa tidak hanya segitu, jika dia masuk ke Superior Master, Jack Su mungkin benar-benar belum tentu bisa menang. Tiba-tiba, pembicaraan tentang Eric Qin terus bergulir. Menantu yang tidak diketahui khalayak itu, dengan tiba-tiba memasuki area pandang para keluarga besar. Kekhawatiran yang mendalam melintas di wajah Louis Su. Dia berbeda dengan Shila Xiao, bahkan bisa dibilang pemikiran Louis Su agak mirip dengan yang dimiliki oleh pelindung besar. Louis Su memiliki hak bersuara yang kecil di keluarga Su, yang membuatnya mengembangkan gaya menyelesaikan masalah yang berhati-hati. Di dalam hatinya, niat membunuh sedikit tergerak. Tetapi ada masalah besar saat ini, dan itu adalah ikut campurnya guru negara Simon Zhou. Sebagai keluarga Su yang sangat mementingkan hubungan pribadi, sangat mustahil bagi mereka untuk menyinggung Simon Zhou, oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk melewati Simon Zhou dan menyentuh Eric Qin. Brengsek. Louis Su menjadi semakin marah, menamparkan meja dengan keras. Tadinya merupakan hal yang baik untuk memiliki hubungan dengan Simon Zhou, tetapi sekarang malah menjadi hal yang buruk. Louis Su mengertakkan gigi. Setelah bingung beberapa lama, akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dengan kakek besar Su tentang masalah ini. Mungkin dia bisa memenangkan sedikit kesempatan.
Kediaman dari kakek besar Su adalah halaman yang sangat sederhana. Dia dan kakek Vinola Su, Roger Su, bersaudara, dan preferensi mereka agak mirip. Seluruh halamannya sangat sederhana. Tuan muda ke-8 ***, harap tunggu sebentar. Pengawal kakek besar Su sedikit membungkukkan badan. Orang ini adalah pengawal sekaligus pengurus rumah tangga ***, jadi statusnya sangat tinggi. Louis Su berdiri dan berkata, "Pengurus rumah tangga ***, maaf merepotkanmu." Pengurus rumah itu * tersenyum, lalu pergi. Setelah beberapa saat, kakek besar Su keluar. Kakek besar Su adalah pria kuno, dan setiap gerakannya cenderung memandang remeh dunia. Orang ini adalah pemegang kekuasaan sebenarnya dari keluarga Su. Ada apa? Kakek besar Su duduk di kursi kehormatan, dengan wajah tanpa emosi. Louis Su buru-buru memberitahu kakek besar Su apa yang terjadi. "Ayah, Erikin ini tidak boleh dibiarkan. Jika Jack Su kalah, maka dia pasti akan mengancam keluarga Su di masa depan," bujuk Louis Su. Keluarga Chu selalu mementingkan seni bela diri, dan sekarang generasi muda dari keluarga Chu tidak berguna. Aku khawatir mereka akan menarik Erikin untuk memihak kepada mereka. Saat itu, jika keluarga kita ingin membunuhnya, tidak akan sesederhana itu. Kakek besar Su memejamkan mata sedikit, dan dia tidak berkomentar tentang apa yang dikatakan Louis Su dalam waktu yang lama. Louis Su tidak berani bertanya lebih banyak, jadi dia hanya bisa duduk dan menunggu. Setelah beberapa saat, mata kakek besar Su perlahan terbuka. Dia memandang Louis Su dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu yang bertanggung jawab atas masalah-masalah di dunia seni bela diri keluarga Su? Kenapa kamu tidak bisa menangani hal-hal sekecil ini dengan baik?" Wajah Louis Su berubah sedikit, mulutnya menganga, tidak tahu harus berkata apa. Kakek besar Su berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tetapi harus ada batasnya, jangan sampai menyinggung Simon Zhou." "Ayah, aku justru berharap Anda bisa berbicara dengan Simon Zhou," kata Louis Su cemas. Kakek besar Su dengan marah berkata, "Tidak masuk akal. Louis Su, apakah kamu gila? Meminta aku berbicara dengan Simon Zhou?" "Ayah, aku..." Louis Su ingin menjelaskan sesuatu, tapi disela oleh lambaian tangan kakek besar Su. "Kamu hanya perlu menuruti kata-kataku." Kakek besar Su perlahan bangkit, berkata dengan wajah dingin. Louis Su mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku mengerti." Setelah meninggalkan tempat kakek besar Su, Louis Su menarik napas dalam-dalam. Karena Erikin tidak bisa dibunuh secara terang-terangan, maka hanya bisa memikirkan cara lain. Misalnya menyebabkan kematian yang tidak disengaja. Erikin saat ini sangat terkenal di dunia seni bela diri, namun dia masih belum dikenal di dunia bisnis dan dua dunia penting lainnya. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin mendapatkan bantuan dari saudara-saudara lain di keluarga Su. Louis Su menarik napas dalam-dalam, hanya merasa pusing. Di sisi lain, Erikin sudah mempersiapkan lelang kali ini. Dia membuat rencana yang padat di atas kertas, rencana bagaimana mengepung dan menekan keluarga Su selangkah demi selangkah sampai memaksa kakek besar Su untuk turun tahta. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.